Halo guys, readingan ini tentang kehidupan percintaan kamu ke depannya. Mau kamu single ataupun sekarang punya hubungan. Jadi kita lihat arahnya kemana, untuk siapa, I don't know ya. Bisa jadi ceritanya itu, situasinya itu memang untuk entah kalian yang single atau kalian yang udah punya pasangan. Okay? Sometimes pelajaran hidup itu bisa untuk either kamu dalam relationship atau kamu single. Okay, kita lihat about your love life. Kita mulai dari nomor 1. Six of Swords. Two of Pentacles. High Priestess. Ace of Wands. Limaya. Soul Cage. Oke, apapun yang aku baca, ya jangan cocok logi, tapi kalau memang ini adalah situasi kalian paling tahu. Oke. Di sini yang aku lihat ada kemungkinan. Coba sebentar, aku lihat, aku mau pastiin. Bentar ya. Four of Pentacles. Six of Pentacles. Eight of Swords. Okay. Aku ngeliat gini. Ada kemungkinan akan ada seseorang yang datang ke dalam kehidupan kamu. Tapi orang ini harus menyelesaikan situasi di dalam dirinya dulu. Aku ngerasa dia tahu dia harus ngapain, dia tahu dia harus mungkin mendatangi kamu. Tapi yang jadi masalah di sini adalah dia masih ada di dalam pikirannya. Mungkin aku ngerasanya kayak ada kemungkinan ada rasa takut. Ada rasa takut untuk datang. Pingin. Aku ngelihat di Yemaya ini, this is like a mother's love. Mungkin selama ini kamu orang yang memberikan dia kenyamanan. Kamu juga orang yang mungkin selama ini memahami dia. Dan dia merasakan not literally a mother's love,
Tapi dia merasa sangat dipahami atau diterima, kita bilangnya. Itu sama kamu. Tapi ada hal yang membuat dia masih, aku lihat, sulit untuk maju. Dan di Ace of Wands di sini, aku ngelihat ini kayak ada wands yang keluar dari memecah awan. Ini adalah aku ngelihat sebagai sebuah keberanian. Yang jadi masalah di sini adalah dia belum berani. Aku ngerasa di sini ada soul cage, itu dia masih merasa terkurung sebetulnya. Terkurung di dalam ketakutannya, terkurung di dalam pikiran-pikirannya sendiri. Aku nggak tahu apa yang terjadi antara kalian. Mungkin dia masih ada rasa takut rejection. Dia ada pikiran ingin, dalam tanda kutip, ya mengarungi hidup ini bersama kamu. Kadang aku ngerasa kadang dia membayangkan seandainya dia masih bersama kamu. So which means kemungkinan besarnya ini adalah mantanmu. Tapi di sini juga ada skenario lain yang aku lihat. Itu adalah diri kamu sendiri yang gak bisa move on dari masa lalu. Dan di sini ada longing to be accepted. Ada keinginan untuk diterima. Ada keinginan untuk merasa disayang, dicintai. Nah, ini ada dua skenario yang justru bertolak belakang nih kalau aku lihatnya. Karena aku di sini tidak melihat satu hal yang pasti. Karena di sini kartunya lumayan nggak terlalu nggak terlalu to the point. Kalau ini bisa jadi orang yang akan masuk ke dalam hidup kamu, atau justru ini adalah kamu. Tapi yang jelas di sini aku ngelihat karena kita ngebaca tentang apa sih kehidupan percintaan kamu ke depannya. Aku ngelihat di sini ada keraguan di dalam diri kamu sendiri. Apakah gue bisa menemukan cinta baru? Kalau kamu sudah mungkin putus lama ya, udah single dalam waktu yang cukup lama, itu ada keresahan di dalam diri kamu. Apakah aku akan menemukan seseorang untuk berbagi, untuk punya hubungan yang harmonis, ya, mungkin like an ideal relationship somehow, even though there is no ideal. Untuk beberapa dari kamu yang di skenario kedua, aku ngelihat, especially mungkin buat kamu yang kalau mantanmu sudah punya pasangan baru ya, don't think they will come back or anything. Itu cuma akan menghancurkan hidup kamu nantinya. So I don't recommend that. Untuk yang skenario pertama, aku ngelihat di sini dia menyadari bahwa selama ini dia takut untuk menunjukkan sisi dirinya. Siapa dia? Aku ngeliat di sini, it's like still hidden. Ibaratnya aku ngeliat di sini ada beberapa dari mereka yang mungkin kurang pengalaman dan untuk relationship, dan mereka juga lagi coba untuk ngelihat dirinya, gue tuh harusnya gimana ya, kalau gue nemuin situasi kayak gini tuh gue harus gimana ya. Wow, kartu-kartunya Ten of Swords.
Page of Cups. Page of Cups di sini aku ngelihatnya tuh kayak orang yang, ini kan kayak orang yang mabuk ya. Aku nggak bilang mabuk cinta, tapi kayak lebih kayak gini loh. Seseorang yang sangat longing untuk merasakan cinta. Itu kan berarti orang yang di dalam dirinya itu kekeringan ya. Feeling lonely. Feeling ya kayak apa ya? Ya lonely sih. Bahasanya lonely sih. Lonely dan apa ya, longing to have love in their life gitu loh. Dan dalam keadaan sekarang aku tidak melihat dia dalam keadaan yang baik-baik saja. They feel hurt. Dan aku ngerasa di sini ada kayak semacam not only hurt but ada regrets. Di sini ada soul cage. Aku ngerasa deep inside ini orang kayak orang yang butuh bantuan gitu loh. So they actually screaming for help. Kayak di dalamnya tuh kayak teriak minta tolong. What should I do? What should I do? Gitu loh. Crying for help. Soul cage ini bicara tentang seseorang yang jiwanya kan terkurung ya. Lihat, diangkat untuk sama mermaid, diangkat untuk ke permukaan, to the surface, to the light. So they're already drowning, apa ya, to the dark. Ini yang kita suka sebut maybe like the dark night of the soul. Tapi aku nggak tahu apakah sedalam itu, but probably karena di sini ada Ten of Swords, yeah. So probably they're in that situation. Strength. But they will be alright. They will be alright. Aku ngerasa gini, ini orang punya sesuatu di dalam dirinya. Maybe like a rage or a pride, an ego yang besar. Dan dia melihat kamu itu nggak takut sama sisi dalamnya dia. Ibaratnya setan-setan di dalam dirinya dia. All the devil within him, dia ngerasa kayak dia tahu kalau kamu tuh nggak takut sama sisi itunya dia. Aku ngerasa ini orang cukup insecure sama dirinya. Dia takut sulit diterima sama orang. So they keep everything themselves. Mereka punya kecenderungan untuk menyimpan semua perasaan itu di dalam dirinya sendiri. So every time they want to share, karena di sini juga ada Six of Pentacles. So, every time they want to share, itu kayak bergejolak dulu, tau gak sih dalamnya? Should I or shouldn't I? Should I or shouldn't I? So aku ngelihat orang ini secara emosional itu selalu goyang, especially mungkin pada saat di hadapan kamu, dia justru malah sangat sulit untuk menjadi dirinya sendiri. In certain cases ya, mungkin ada yang dia tunjukin ke kamu, tapi ada juga yang dia tutupin, bukan tutupin gimana sih, nggak bisa all out aja. Dan nggak bisa all out ini karena ada rasa takut tidak diterima itu. Jadi dia sampai sekarang tuh belum benar-benar cerita sama kamu, dia tuh siapa, belum benar-benar kayak lepas gitu loh. Dan aku ya rasa sih belum pernah lepas ke siapapun sebenarnya. So, you're looking for the light. Dimana aku ngelihat di sini salah satunya adalah kamu yang
bisa memberikan dia light, karena dia lagi ada di darkness. It's you who can actually give him the light, happiness. Kayak dia tuh kayak keblok sama happiness. There's something, orang tuh kalau keblok dari happiness itu karena ada dari dirinya yang dia belum bisa terima. So dia aja belum bisa terima, so it's very hard for them to open up to other people, because they will think, kayak dia already judge, kayak prejudice sangat. Ini orang pasti nggak bisa, kalau ngeliat sini gue mungkin dia akan meninggalkan gue dan gue akan hancur. Jadi kayak they live in their head. They think about everything. Mereka tuh mikirin banyak hal yang justru malah nggak membuat mereka tuh bisa maju, hidup tuh maju, punya relationship yang flowing. It's hard for them to do that because they keep everything. Okay, so seperti biasa kita lihat video lanjutannya untuk kita lihat ke depannya dia bakal melakukan apa. Okay, will they come to you or not? We see in the video lanjutannya. Okay, untuk yang belum member, kalian bisa member dulu untuk bisa lihat video lanjutannya. Kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini di kolom komentar untuk join ke membershipnya. Okay, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Okay, sekarang kita ke nomor 2. Kita lihat your love life, kehidupan percintaan kamu. Four of Cups, Ace of Wands, Three of Swords, Death. Receptivity. Freedom. Okay. Freedom di sini tuh aku ngeliatnya energi Martian banget nih. Aku ngelihat kemungkinan besar kamu yang pilih kartu pile ini cewek. Energinya lebih condongnya ke sana, oke? So di sini aku ngelihatnya gitu. Kalau kamu perempuan, selama ini tanpa kamu sadari ataupun kamu sudah sadari, kamu masih banyak energi yang-nya, maskulinnya. Ini dua energi yang menurutku sangat berseberangan. Yang seharusnya kamu lakukan adalah receptivity. It's a feminine energy. Dan di sini ada Four of Cups. Di sini seperti orang, ya di sini apalagi ada Three of Swords. Di sini aku ngelihat kayak orang yang enggak happy dengan kehidupan percintaannya. So this person is not content. It's not feeling fulfilled with their relationships dengan hubungannya dia. They always get hurt, and like the relationship like crashing down. Dan lagi-lagi Ace of Wands ini juga masculine energy.
Ya, di sini juga masculine lagi. Knight of Swords. Aku ngelihat, ini yang aku baca ya. I don't judge you, remember that. Aku tidak ngejudging kamu, tapi ini apa yang aku lihat di kartunya. Aku ngelihat di sini, kalau kamu seorang perempuan, you really like to argue with your man. Kamu cek diri kamu masing-masing. Yang aku lihat di sini, based on the cards only, okay? Kamu perempuan yang suka berargumen sama pasangan kamu, and it's not attractive at all to men. Kayak kamu selalu mau menunjukkan that you are maybe confident or you are intelligent dengan cara berargumen. Dan justru itu adalah red flag buat cowok. Don't do that. You argue for the sake of what you want. Atau untuk sebagian dari kamu ngerasa you earn more money than him. You feel more superior. So, kalau aku lihat dari kartu-kartunya, ini bicara seorang perempuan yang punya masculine energy yang tinggi. Dan dia bingung kenapa hubungannya selalu gagal. Dan ada death di sini. It's always, all your relationship always ended, yang membuat kamu merasa either cheated or intinya tersakiti. So kalau ini adalah kamu, ya, kalau ini pile ini adalah kamu. Aku cuman bilang sama kamu, kamu harus belajar bagaimana caranya membuat laki-laki itu justru bisa melihat kamu sebagai seorang perempuan yang mereka inginkan. Meaning, kalau kamu nggak ngerti, kamu coaching, atau kamu bisa coaching sih lebih bagus, kayak personal, karena energi kamu terlalu maskulin. Tapi kalau kamu mau, aku punya 2 kelas tentang 7 fase pria jatuh cinta dan 6 karakteristik wanita bernilai tinggi. Yang aku ajarin itu yang membuat laki-laki justru melihat perempuan itu adalah perempuan yang dia inginkan, dan justru lakinya yang gak mau ninggalin. Dan apa yang kamu lakukan selama ini, kamu cuma dapat sakit karena kamu tidak paham bagaimana membuat laki-laki melihat kamu adalah perempuan yang dia inginkan. You cannot dictate men what to do. You cannot dictate men like, you cannot control men. Tapi banyak perempuan yang tidak paham soal itu. Bagaimana membuat, ibaratnya, kok mereka sekarang berubah, dulu mereka gak kayak gini. Ya waktu dulu pas kamu masih mungkin PDKT atau awal-awal pacaran, dia mungkin belum lihat sisi kamu yang si maskulin itu banget gitu. Begitu dia pacarin kamu, makin lama sisi maskulin kamu makin keluar. Yang pada akhirnya dia jadi mempertanyakan, inikah perempuan yang gue inginkan? Can people change? Of course. We change all the time actually. Tapi selama dia tidak melihat kamu adalah sosok perempuan yang dia inginkan, laki manapun akan pergi. Oh, berarti dia tidak bisa menerima aku apa adanya. Remember this. Menerima apa adanya bukan berarti dia taking shit from you. Sorry for my words, but bukan berarti kamu nerima laki apa adanya pun bukan berarti kamu harus mentoleransi sisi-sisi dia yang ibaratnya tidak sesuai dengan apa yang ibaratnya dia model orang yang temperamen. Kamu nggak perlu toleransi gitu. Begitupun laki-laki. Kalau si perempuannya selalu berargumen, ya nggak perlu ditoleransi. Wong perempuan yang tidak berargumen juga masih ada. Ngapain cari yang berargumen? And love cannot flourish
cinta itu tidak bisa berkembang dan tumbuh dengan situasi yang seperti itu. Kamu harus memahami laki-laki itu seperti apa, because men and women are different. Kalau kamu tidak memahami psikologisnya laki-laki, ya kamu akan selalu merasa tersakiti karena kamu tidak paham apa yang mereka cari. Sama dengan laki-laki pun kadang kalau dia nggak paham sama perempuan, susah buat dia untuk bisa stay. Ibaratnya si laki-lakinya nggak pernah mau inisiatif, si laki-lakinya selalu insecure, iya perempuan mana yang mau gitu. Okay? So I'm telling you, kalau ini adalah kamu, you better get coaching, biar kamu lebih ngerti bagaimana menghadapi laki-laki dan apa yang laki-laki inginkan. Supaya kamu bisa tahu bagaimana membina hubungan kamu dengan laki-laki ke depannya gitu. Dan satu hal, aku tidak merubah orang yang bukan menjadi dirinya. Kamu itu kalau kamu perempuan, ya fitrahmu yang aku ajarkan adalah fitrahmu sebagai perempuan. Bukan masalah, oh aku tuh orangnya emang kayak gini. No. Kadang kita tanpa sadar, kita menganggap diri kita A. Cuman karena kita dari kecil merasa itulah diri kita. But most of the time, it's wrong. Most of the time, it's wrong. Karena kebanyakan dari kita tidak diajarkan oleh orang tua. Kita perempuan tuh harusnya gimana, laki harusnya tuh gimana. Most of us itu nggak diajarin kayak begitu. Aku banyak datang klien ngomong, oh aku kan orang kayak gini. Oh ya udah, kalau kamu ngerasa orang kamu begini, dan so far gimana? Kamu masih mau mempertahankan itu? Atau kamu mau berubah menjadi seseorang yang aslinya diri kamu, aslinya kamu sebagai seorang perempuan tuh kayak gimana? And it's when you know that, kamu akan ngerasa itulah diri kamu sebenarnya. Karena banyak dari kita dikondisikan dari kecil menjadi sebenarnya keluar dari diri kita sendiri tanpa sadar. So yang aku lakukan adalah membalikkan fitrah orang pada siapa dia sebenarnya. Banyak dari kita bahkan kita nggak tahu kita tuh siapa. Kita menganggap diri kita A karena kita dari kecil seperti itu. But yang aku bilang, most of the time it's wrong. Okay? So itu yang aku lihat dari kartu ini. Ini belum ngelihat ke depannya kamu gimana, tapi yang di sini justru ditekankan adalah seseorang yang selalu tidak merasa bahagia dalam hubungan-hubungannya. Karena dari dirinya sendiri, dia tidak mengenal dirinya. Bagaimana menerima? You cannot accept love kasarnya. Ada orang mencintai kamu, tapi kamu tidak mampu menerimanya. Ini yang kita tidak pernah diajarkan. Bagaimana menerima cinta itu. Kita hanya tanpa sadar, kita hanya mengharapkan cinta datang. Tapi kita tidak tahu bagaimana menerima saat cinta itu datang. That's the biggest problem. Okay? So kalau kamu beneran ada di situasi ini, saranku cuma satu. Beresin diri kamu. Biar kamu jadi paham bagaimana menjadi seorang perempuan yang diinginkan, yang begitu dihargai, yang begitu diidamkan oleh laki-laki. Apalagi kalau laki-laki ini punya attraction sama kamu, punya perasaan sama kamu, dia bisa cinta mati sama kamu. Kalau kamu jadi perempuan yang sebenar-benarnya. Okay? Yang aku ngomongin ini energy and character, bukan luaran kamu. Kamu bisa saja luaran kamu seperti perempuan, tapi secara energi belum tentu kamu benar-benar perempuan. Oke, so kita lanjut ke depannya lagi gimana ya? Kita lihat lagi buat untuk lihat lagi ke depannya di membership. Untuk yang belum member, kalian bisa join membernya dulu. Klik link yang ada di bawah video ini di kolom komentar untuk join ke membershipnya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang kita lanjut ke untuk nomor 3 ya. Bagaimana kehidupan percintaanmu ke depannya? Kita
lihat. Three of Cups, Three of Swords, Two of Pentacles, Ace of Pentacles, kartunya jatuh, berantakan. What's happening? Number 3. Sanctuary, privacy, inviolate personal space, respected boundaries, and taboos. The unseen. Too much is hidden from you. King of Wands and Queen of Wands. One more. Seven of Swords. Okay. So, aku ngelihat di sini. As usual, aku sebenarnya dari dulu itu paling males kalau bacain yang kemungkinannya adanya orang ketiga. So, yang aku dilihat di sini, karena di sini ada Three of Cups, ada Three of Swords, dan ada Seven of Swords. Bisa kemungkinan paling menyolok itu memang adanya orang ketiga. Adanya perselingkuhan. Tapi bukan berarti semua kalian yang pilih kartu ini langsung mikirnya wah pasangan gue selingkuh. No. Ingat ya, aku tuh sampai udah capek ngomonginnya. Ini general reading, jadi kalau nggak kuat, nggak bisa milih-milih, jangan suka dengerin general reading. Okay. Jadi yang aku lihat di sini, kemungkinan terbesarnya ada di masalah perselingkuhan. Atau mungkin perselingkuhan ini sudah kamu ketahui. Bisa jadi kamu udah tahu. Bisa jadi belum. Dan kalau aku lihat di sini, King of Wands sama Queen of Wands ini kan orang biasa bacanya kadang ada yang this is like a divine partner. Nggak tahu kenapa di kartu ini aku tidak melihatnya itu. Aku melihatnya di sini ada power struggle. Apa yang dimaksud dengan power struggle adalah masing-masing merasa punya power. Dan akhirnya mungkin sering berargumen dan jadi hubungan ini seperti kompetisi. Seperti kompetisi siapa yang lebih baik, siapa yang bakal menang. Lucu ya? Hubungan romantik kok ada kompetisi. Dan kalau aku ngelihat di sini, ini masa dimana bukan masalah mencari data atau bukan masalah saling menyalahkan.
justru di sini dibilangnya introspeksi diri. Tadi aku baru dengerin podcastnya Deddy Corbuzier yang tadi aku lupa ngomongin apa ya. Pokoknya intinya ngomongin tentang ngelihat diri sendiri. Kalau nggak salah aku dengerin di Noise, aplikasi Noise, dan di situ kalau nggak salah Deddy Corbuzier ngomongin tentang Black Death of Birth. Oke. Dan masalah yang ada dalam hidup kita itu sebelum kita melihat keluar, kita harus melihat ke dalam. Dan aku ngelihat di sini juga ada kartu sanctuary, respected boundary. Kalau kamu perempuannya, aku nggak ngomong dari perspektif laki-laki, aku bicara dari perspektif perempuannya. Bukan karena aku perempuan, bukan, tapi banyak banget perempuan yang nggak paham laki-laki. Aku nggak bilang si lakinya bener ya, kalau lakinya yang selingkuh aku nggak bilang dia bener. Tapi banyak perempuan yang tidak paham bahwa argumen, selalu berargumen dengan pasangan. Kamu berargumen dengan laki-laki, itu membuat egonya laki-laki itu merasa selalu hit sama kamu. That's why I'm as a relationship coach, aku selalu ngajarin klien-klienku untuk bukan berargumen, boleh beropini, tapi respect itu harus terus ada. Banyak orang yang nggak paham bagaimana merespek pasangannya. Oke. Dan pada saat banyak hal yang membuat kenapa orang selingkuh, especially cowok. Aku tidak membenarkan perselingkuhan itu, tapi aku ngasih tahu kenapa perselingkuhan itu juga bisa terjadi. Dan most of the time perselingkuhan itu terjadi karena rumah tangga atau hubungan pasangan itu tidak harmonis. Dan umum yang paling besar adalah laki-laki tidak merasa dihargai. Itu paling umum. Dan karena perempuannya tidak sadar apa yang dia lakukan, itu melukai egonya laki-laki. Aku bicara di sini ego laki-laki, aku bicara tentang male ego. Tidak ada hubungan dengan ego manusia, tapi male egonya. Nah, ini yang banyak juga perempuan tidak paham. Kalau kamu tidak paham berarti kamu harus belajar. Oke, kalau kamu bingung mau belajarnya bagaimana, kamu coaching. Aku ajarin langsung, male ego tuh kayak gini, dan kamu harus bagaimana. Aku ngajarin itu detail. Apa yang disebut dengan male ego dan bagaimana supaya laki-laki itu merasa direspect. Laki-laki itu merasa kalau laki-laki egonya itu dia dapat dan dia bisa merasakan ada spark di dalam rumah tangga, kemungkinan mereka selingkuh itu kecil banget. Dan itu tergantung perempuannya. Lagi-lagi aku bilang, oh kalau kayak gitu nyudutin perempuan. Aku tidak menyudutkan siapapun, aku perempuan. Tapi kasus yang paling banyak terjadi karena si perempuan-perempuan ini tidak memahami egonya laki-laki. Kalau memang dari zaman kamu pacaran aja, kalau sekarang kamu nikah nih, dari zaman kamu pacaran aja dia doyan selingkuh, pertanyaan aku cuma satu, udah tahu doyan selingkuh kenapa lu kawinin? Yang salah siapa? Anyway, di sini dibilang bahwa ada unseen, banyak hal yang tidak kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui ini bukan masalah selingkuhnya doang, tapi banyak hal kamu sebagai pasangan yang tidak kamu pahami tentang laki-laki. Makanya tadi aku bilang kalau kamu ada di dalam kasus ini bukan hanya untuk orang yang sudah menikah, orang yang lagi masih pacaran pun sama. Karena kan orang pacaran itu tujuannya untuk menikah, kalau enggak ngapain. Dan kalau memang kamu masih bingung dan kamu gak ngerti bagaimana cara menghadapinya, bagaimana bisa membuat laki-laki merasa dihargai, bagaimana kamu harus bersikap, coaching, biar kamu diajarin. Dan biasanya perempuan yang melakukan hal seperti ini, itu egonya juga besar.
Dia harus sadar bahwa dia egonya besar. Jadi ibaratnya nih, kamu punya partner laki-laki bukan sama perempuan. Laki-laki dan laki-laki. Perang ego. Aktif. Karena masculine energy is an active energy. Jadi kamu yang perempuannya tidak seperti perempuan, tapi seperti laki-laki, aktif. Agresif. Agresif itu kan energinya maskulin. Traitsnya maskulin, agresif. Oke? Oh, jadi kalau misalnya kalau dia begini ya, kalau kamu lagi-lagi kalau mau ngomongin personal, kamu harus coaching secara personal karena aku harus tahu situasi kamu apa secara detail baru aku bisa ngomong. Dan I don't give advices actually. Aku tidak memberikan nasihat karena buat aku nasihat itu tidak ada gunanya. Selama orang itu belum sadar, nasihat itu tidak akan merubah apapun. Harus sadar dulu orangnya. Jadi yang aku lakukan adalah membangun kesadaran orang supaya dia sadar dan dia mau belajar. Nggak mau belajar ya sudah, urusan dia. Berarti ya jangan komplain kalau di situasi ini kalau nggak mau sadar. Jadi nggak selalu kita menyalahkan orang yang selingkuh. Bukan berarti benar. Tapi sebelum kita menyalahkan, kita koreksi dulu diri sendiri. Itu yang sulit dilakukan kebanyakan orang, yaitu mengoreksi diri. Gua salahnya di mana? Sampai situasi ini bisa terjadi. Walaupun di end resultnya kamu diselingkuhin pun, ya aku nggak bilang dia benar. Tapi mungkin selama ini dia mencoba berhubungan sama kamu, mencoba untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan mungkin dari seorang pasangan, tapi dia gak pernah dapat. Akhirnya memicu orang untuk selingkuh mencari kebutuhan dia. Nah ini yang paling banyak, kasus yang paling banyak dari orang selingkuh tuh hal-hal seperti ini. Aku gak bilang semua kasus, tapi most of the time kasus-kasus yang rumah tangga yang tidak harmonis karena ya salah satunya perempuannya tidak menyadari role-nya sebagai perempuan, itulah yang membuat pada akhirnya, padahal sebenarnya kalau aku mau ngomongnya, sumbu dalam rumah tangga itu bukan laki-laki tapi perempuan. Oke, itu aku ajarin di dalam sesi coachingku, aku ajarin. Oke, dan ini kalau aku lihat kemungkinan besar di sini adanya perselingkuhan. Dan aku melihat di sini, apakah ini bisa diperbaiki? Kalau aku lihat dari kartunya, sebenarnya bisa. Tapi ini masalah value, nilai. Kalian tidak punya nilai dalam hubungan. Banyak orang yang punya hubungan bahkan tidak tahu purpose hubungan itu apa. Mereka cuma tahu, ya gue pacaran, gue menikah sama dia, membangun keluarga. For me, it's not the real purpose. Real purpose itu adalah apa? Bertumbuh bersama. Belajar bersama. Itulah yang disebut dengan orang bilang nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah maksudnya adalah oh tapi dia tuh gak mau bertumbuh, gak usah nunjuk orang dulu. Kamu dulu. Kalau kamunya benar, kamu bisa menginspirasi orang. Tapi kalau masih mau mainnya tunjuk-tunjukkan siapa duluan, ya nikmatin apa yang ada. Right? Kamu bilang dia selingkuh, kamu nangis-nangis, kamu ngomel-ngomel juga gak merubah keadaanku. Selama kita tidak memeriksa diri sendiri, tidak akan ada perubahan yang berarti. Oke? Dan perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri, bukan nunjuk orang yang harus berubah. Kalau kamu masih nunjuk-nunjuk, berarti ego kamu masih besar. Kamu bukan memikirkan untuk bagaimana menjadi orang yang terbaik. Orang kalau udah bagus mah gak usah ribet nyuruh orang berubah. Orang yang takut kehilangan orang yang bagus tuh. Anyway, dari kartunya sih kalau aku lihat it's very straightforward tentang perselingkuhan. Tapi kalau aku lihat di sini, ya masih dalam, ya mungkin masih mau bertahan. Ya I don't know ya, mungkin karena anak. Nah sih ada the hermit. Hermit ini bicara tentang introspeksi. Melihat ke dalam diri, menerangi diri sendiri. Jadi yang harus kamu lakukan bukan bacain tarot.
Tapi gimana caranya situasi ini sih untuk memperbaiki satu hubungan, komitmen. Ini hubungan udah gak ada komitmennya. Jadi bukan ngeliatin tarot dan berharap siapa yang mau rubah, Tuhan yang mau rubah. Ngapain kamu yang hidup kok Tuhan yang rubah situasi? Tuhan ngasih kamu cobaan ya untuk kamu keluar dari cobaannya, bukan Tuhan ngasih cobaan terus Tuhan juga nyelesain kan? That's a stupid thought. So, it's ibaratnya sekarang bukan ngarepin orang berubah. Kamu mau rubah gak situasi ini? Kalau mau rubah, belajar. Caranya apa? Coaching. Tapi kalau misalnya kamu gak mau, ya udah nikmatin apa yang ada. Kamu liatin tarot juga gak ada yang berubah. Wong Tuhan ngasih kita cobaan hidup, pelajaran hidup ada fungsinya. Kalau Tuhan juga yang beresin, apa fungsinya? Right? Sih, untuk mencari kestabilan. Untuk mencari jawaban yang saling bisa nyambung. Dengan kamu cuma liatin tarot hanya membaca situasi, enggak ngeberesin hidup kamu. Ya. Oke, kita lihat di video lanjutannya apa yang terlihat lagi nanti ke depannya. Di video lanjutannya untuk yang belum untuk yang belum member, kalian bisa member dulu untuk lihat video lanjutannya. Yang kalian bisa klik linknya di bawah video ini di kolom komentar. Okay? So thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Bye. Okay. Nomor 4 kita lihat kehidupan percintaan kamu. Untuk nomor 4, 5 of Wands, 2 of Cups, the Lovers, King of Wands. Kita lihat dulu dari oracle-nya. Maya, Unseen, menarik, too much is hidden from you. Aku ngelihatnya not too much is hidden from you kalau di sini. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga. Ini aku nggak tahu ya kamu yang mana. Kamu coba cek aja sendiri. Either kamu yang lagi merasa begitu kepincut sama orang, ya. Kamu lagi kepincut banget sama orang. Dan kamu
masih belum berani untuk apa adanya, masih banyak yang kamu tutupin lah intinya. Atau sebaliknya, ada orang yang lagi dekat sama kamu tapi dia belum terbuka sama kamu. Oke. Ada kemungkinan. Intinya gini, kamu kalau lagi dekat sama orang, aku tuh selalu ngomongin klienku gini, jangan suka nge-wow sama orang. Kadang saat kita suka sama orang, dari awal sudah too much, sudah ngerasa he or she is the one, kita jadi bodoh. Kita jadi gak mampu melihat orang itu apa adanya dia. Oke? So, ini kemungkinan yang terjadi. Ada kemungkinan orang yang kamu sukai ini sudah berkeluarga. Either dia udah ngasih tahu atau kamu belum tahu. Kalau kamu belum tahu ya kamu cari tahu. Atau kamu sebenarnya sudah tahu kalau dia tuh sudah punya pasangan. Tapi kalau kamu misalnya kamunya sudah tahu, kamu masih mau. Di sini dibilang untuk kamu pikir-pikir lagi deh. Karena kemungkinan orang yang kamu mau ini, kalau dia sudah punya pasangan atau dia sudah menikah, kalau misalnya kamu sudah tahu, aku tidak melihat orang ini akan meninggalkan pasangannya. Atau itu sebenarnya itu kamu juggling between the two. Juggling aja, nggak ada niat juggling dan selingkuh, nggak ada niat buat milih salah satu. Kalau misalnya kamu belum tahu, ada kemungkinan orang yang sedang jalan sama kamu atau kamu curiga, ya kemungkinan besar kecurigaan kamu benar. Oke. Jadi yang aku lihat di sini seseorang yang sudah berpasangan. The Devil. Hubungan ini cuman didasari oleh lust. Ada nggak pedulinya? Ada sih, tapi kalau menurutku lebih banyak lustnya. Dan lagi-lagi aku bilang, dia tidak ada keinginan buat ninggalin pasangannya. Jadi ya, you decide. Aku tidak mau judging, but mungkin ini adalah satu pelajaran buat kamu. Jangan masukin dirimu ke dalam masalah. Jangan mencari masalah. Hidup sudah banyak masalah. Jangan tambahin masalah itu dengan berhubungan dengan pasangan orang. Itu namanya kamu nambahin masalah hidup kamu. Okay? But it's all up to you. Ada Seven of Swords. Ada The Devil. This is about lagi sama mirip sama yang tadi nomor 3. This is about perselingkuhan.
Cuman kalau ini aku lihatnya perselingkuhannya adanya di dalam artian kemungkinan besar kamu berhubungan dengan pasangan orang. Itu yang aku rasain. So mungkin dalam hubungan kamu ini banyak keributan, banyak masalah. Ya, pertanyaannya tentang mau sampai kapan kamu punya hidup yang seperti ini gitu. Intinya itu sih. Okay. So I cannot talk too much about these cards karena aku ngelihatnya it's very simple. Kamu mungkin merasa dia adalah orang yang kamu inginkan. So aku bilang tadi, kalaupun kamu belum bersama orang ini, kamu sudah ngerasa dia adalah the one. Kamu udah kayak nggak bisa kontrol diri kamu udah nganggap dia kayak segala-galanya. This is not realistic. This is delusion. Apalagi ada the devil. It's a delusion. Kamu lagi delusi. Kalau memang ini situasi kamu. Bisa jadi ya kamu, tapi aku ngelihat kemungkinan besarnya kamu yang berhubungan sama pasangan orang. Mungkin nggak ini bicara tentang kamu dan pasangan, dan ini ada perselingkuhan, bisa. Tapi kalau ini ada perselingkuhan di hubungan kamu, perselingkuhan ini siapapun yang berselingkuh itu perselingkuhannya ada rasa, bukan cuman buat iseng-iseng. Yeah, so it's a little bit hard. Karena pakai rasa. Dan kalian yang kalau memang dalam situasi ada yang berselingkuh, stop reading kartu. I'm telling you, itu nggak akan menyelesaikan apa-apa. Tapi justru belajar menyelesaikan ini ada apa, kenapa dia bisa begini, kenapa kamu ada di situasi ini. Stop reading the cards and start learning, belajar. Okay, so kita lanjut di video lanjutannya. Kita lihat lagi yang mungkin tidak terlihat di sini. Kita lihat di video lanjutannya. Yang belum member, kalian bisa member dulu untuk lihat video lanjutannya. Kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini di kolom komentar untuk lihat video lanjutannya. Okay? So thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.